tanya Ustaz. Ya, pertanyaannya sebenarnya ada tiga, tapi saya persingkat aja. Yang pertama, apakah hewan itu, misalnya ayam, kabarnya ada yang bilang bisa mendengar suara mayat yang disiksa, ya, ruh yang disiksa di kubur. Terus yang kedua, saya pernah dengar juga dari Ustadz, katanya Ustadz yang lain, bahwasanya kita itu sebenarnya waktu kita dari lahir kita diiringi oleh dua malaikat dan dua jin. Nah, ketika kita meninggal, jin itulah yang nantinya akan menggoda manusia dengan menyerupai yang meninggal itu, gitu Ustaz. Yang ketiga, bagaimana dengan orang yang, ini pertanyaannya, ada orang yang mungkin dia bersekutu dengan jin sehingga dia bisa mencari barang yang hilang seperti itu Ustaz. Nah, itu bagaimana jawabannya Ustaz? Mudah-mudahan Allah mudahkan Ustaz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak ada tiga pertanyaan Ustaz. Yang pertama tadi, apakah hewan bisa mendengar suara ruh yang disiksa di dalam kubur? Kedua, saat lahir betulkah kita diikuti dua malaikat dan dua jin? Dan yang terakhir tentang azab kubur, memang ada keterangan bahwa hanya manusia yang tidak bisa mendengarnya, karena memang ujian buat manusia ya, karena manusia tidak akan kuat mendengar azab kubur itu. Jadi namanya juga alam kubur, alam barzah, terpisah dari manusia, maka yang bisa mendengar itu yang Allah izinkan saja. Termasuk hewan itu bisa dengar, tapi kan hewan nggak paham ya. Sama ketika hewan mendengar suara kita saja kan dia bisa dengar ya, tapi dia nggak paham, seperti itu. Kemudian dalam hadis juga dikatakan bahwa kalau kita mendengar kokok ayam, kita baca tasbih, kalau kita dengar suara rintikan keledai, kita berlindung kepada Allah karena dia melihat setan. Apalagi kalau kita mendengar anjing yang melolong ya, kita berzikir kepada Allah, berlindung kepada Allah karena dia melihat setan. Jadi memang ada sosok-sosok atau hewan-hewan tertentu yang diizinkan oleh Allah bisa melihat atau bisa mendengar gitu, setan. Ya termasuk manusia juga kan ada beberapa orang yang diizinkan bisa melihat penampakan dan sebagainya, itu karena ada gangguan. Tapi kalau hewan ya memang karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu benar ya, ada seperti itu. Kemudian ada bukan dua jin dan dua malaikat ya. Jadi setiap manusia lahir itu maka dia akan disertakan, kata Nabi, ma minkum min ahadin illa ukila, kecuali akan diwakilkan, disertakan kepada dia itu qarin yang menemaninya, minal jin wal malaikat, dari bangsa jin dan malaikat. Jadi yang menemani ini satu dari bangsa jin, satu dari malaikat. Apa tugasnya? Qarin yang dari jin ini ujian buat kita, ujian buat manusia. Dia menggoda, membisiki hal-hal yang buruk, melarang dari ibadah, ya, menyuruh kepada dosa. Ini bisikan jinnya. Malaikat ini sama, membisikkan juga, membisikkan kebaikan-kebaikan, memerintahkan ketaatan, ibadah, dan melarang dari perbuatan dosa. Ini namanya qarin. Nah, jadi jangan dipahami qarin ini hanya jin saja, setannya, tapi ada malaikat. Ini seimbang sebetulnya. Maka dalam diri manusia itu terkadang ada bisikan baik, ada bisikan buruk. Yang baik dari malaikat, yang buruk dari setan. Bisikan buruk ini akan semakin melemah, ya, seiring dengan kekuatan keimanan seseorang. Dia semakin kuat imannya, takwanya, bisikan buruknya semakin lemah. Yang muncul bisikan baik. Tapi semakin tipis keimanannya, semakin lemah ya akidahnya, maka bisikan baiknya yang melemah dan bisikan buruknya yang menguat.
Makanya kita selalu berdoa kepada Allah dan kita thalabul ilmi, kita juga menguatkan untuk senantiasa ibadah kepada Allah supaya bisikan jin korin ini kalah dengan bisikan malaikat. Jadi ini korin ya. Nah ketika manusia itu meninggal, kemana ini jin korin dan malaikat korin itu tidak diketahui kemana-mananya ya. Kita hanya mengetahui bahwa ketika dia itu menemani kita dari lahir sampai kita wafat. Setelah manusia itu meninggal, wafat, maka selesailah tugas kedua korin ini, baik jin korin ataupun malaikatnya, selesai. Nah kita tidak dibebani kewajiban untuk mencari tahu kemana jin itu, itu mau urusan Allah ya. Nah cuman di kalangan manusia ada yang menyangka bahwa ketika manusianya meninggal, jinnya itu jadi bergentayangan, akhirnya dia ngeganggu kemana-mana ya. Padahal itu tidak sepenuhnya benar, karena memang tugas jin korin itu hanya menyertai sampai manusia itu meninggal. Setelah itu wallahu a'lam dia kemana ya. Jadi selama manusia hidup dia menyertai, tapi si jin korin ini tidak menyakiti, tidak bikin kayak sihir ya, menyakiti badan, bikin sakit, bikin pusing, bikin sakit hati, dan tidak bisa diruqyah nggak bisa hilang gitu ya. Maka ini berbeda dengan jin yang biasa. Maka ketika ada orang yang kerasukan, itu kemungkinan besar bukan jin korin ya. Kayak tadi di kasus yang pembunuhan yang viral itu ya, itu mungkin jin korin dari orang yang dibunuh. Kenapa baru muncul sekarang, nggak dari dulu gitu ya? Biasanya adalah jin yang punya informasi tentang kejadian itu, karena kan mereka juga saling tukar informasi ya. Kayak tadi pertanyaannya, kenapa jin itu kadang tahu hobi seseorang, tahu kebiasaan seseorang, tahu kesukaan seseorang, tahu apa yang tidak disukainya? Karena dia memang kadang memperhatikan manusia itu ya begitu lama. Oh ini kan ada juga yang jin itu tinggal di rumah kita ya, dia memperhatikan ini sukanya kalau makanan ini, kalau minuman ini, kayak gitu. Jadi kayak kejadian yang tadi aja itu bisa jadi jin, tapi bukan jin korin ya, itu jin biasa, tapi dia ingin menginformasikan sesuatu supaya dianggap sebagai korinnya, atau dianggap sebagai arwah ya, arwah yang sudah meninggal tadi. Atau kemungkinan kedua, orang itu nggak kesurupan, tapi selama ini orang tadi menyimpan rahasia ya, tapi dia merasa berdosa, terus ya akumulasi lah, kayak histeria dan sebagainya, sehingga kayak kesurupan gitu. Jadi ada juga yang ketiga, mungkin dia pura-pura kesurupan untuk menyampaikan informasi itu. Nah itu yang tadi ya. Itu yang kedua tentang jin korin ya. Jin korin itu setelah kita meninggal itu urusan Allah ya. Dia di mana, termasuk malaikatnya juga itu urusan Allah. Beliau di mana, kita tidak perlu mencari-cari informasinya. Kemudian yang ketiga, ini satu orang sudah 3 pertanyaan. Orang yang bersekutu dengan jin terus bisa cari barang, emang kayak dukun-dukun, peramal dan sebagainya, itu dia minta bantuan kepada bangsa jin untuk ngobatin pasiennya, ya, untuk menemukan barang yang hilang atau untuk hal-hal yang lain. Itu kan kemarin juga pernah viral ya, yang dukun-dukun dan sebagainya gitu. Jadi ada yang betul-betul bersekutu dengan bangsa jin, ada yang cuma trik saja ya, kayak sulap dan sebagainya. Kalau yang betul-betul bersekutu dengan jin, berarti ini ada amalan-amalan kesyirikan. Karena jin itu tidak dimintai bantuan dengan gratis, biasanya ada syarat-syaratnya. Biasanya syaratnya kesyirikan, minta tumbang, minta apalah kayaknya untuk yang bermanfaat bagi dia dan untuk menyesatkan orang yang minta bantuannya gitu. Itu mungkin Terima kasih Ustaz. Tadi tentang jin korin ya, berarti banyak persepsi yang agak berbeda ya sejauh ini ya, mungkin di secara umum gitu ya. Kadang-kadang jin korin tuh
taunya kita tuh jin gitu ya, tapi sebenarnya ada malaikat juga ya. Iya. Ustaz, berikutnya itu tadi ya, semoga menjawab ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ke Akang, ini Akang yang baju kotak-kotak mic-nya.